Assalamualaikum semua. Maaf ya, saya datang agak terlambat tadi. Soalnya bingung mau kemana, ke masjid atau ke mall. Karena akhir Ramadan ini pemandangannya unik banget. Di jalan raya macet, di mall penuh, di masjid malah sepi. Saya mikir, jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi bagi-bagi diskon juga ya. Bunyinya gini, hambaku, sore ini ada promo pahala 70 kali lipat khusus jamaah yang datang 10 menit pertama. Tapi kok ya tetap sepi. Coba kita lihat definisi akhir Ramadan menurut beberapa versi. Versi agama, 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau versi ibu-ibu, 10 hari terakhir kejar-kejaran belanja baju lebaran, diskon gede-gedean. Kalau versi bapak-bapak, 10 hari terakhir THR cair, saatnya ganti ban mobil. Lalu versi anak muda, 10 hari terakhir saatnya fitting baju baru, selfie di mall dengan caption tinggal menghitung hari. Lalu untuk versi masjid, 10 hari terakhir jamaahnya malah tinggal menghitung jari. Coba kita bandingkan. Mall buka jam 10 pagi, jam 9 udah pada antri di depan pintu. Masjid buka 24 jam, jam 9 malam malah sepi banget. Kalau mall kasih diskon 70%, orang pada rela berdesak-desakan buat belanja. Tapi kalau masjid kasih diskon dosa 70%, orang malah milih di rumah. Di mall, orang pada rebutan baju. Kalau di masjid, orang pada rebutan jadi makmum. Soalnya imamnya sendirian. Kalau di mall, kasir panjang ngantri. Kalau di masjid, saf depan kosong, saf belakangnya malah sedikit. Orangnya pada sedikit sholat di masjid pada akhir Ramadan. Ini yang bikin saya mikir. Orang rela berdesakan di mall, panik, keringetan, dorong-dorongan, rebutan baju ukuran XL padahal badannya S. Tapi kalau di masjid, saf longgar dikit, mundur, mending di belakang aja, nanti cepat pulangnya. Di mall, orang sabar ngantri 1 jam cuma buat bayar. Kalau di masjid, salam doang udah pada cabut, masih baca doa udah pada jalan. Jamaahnya kayak atlet lari, habis salam langsung sprint ke parkiran. Ini nih yang paling ajaib, diskon akhir Ramadan. Toko tiba-tiba pada pasang spanduk raksasa, diskon hingga 70%, Ramadan flash sale, Lebaran sale, clearance sale. Saya tanya ke penjualnya, Pak, ini diskon Ramadan atau diskon karena nggak laku? Dia jawab, Mas, ini berkah Ramadan. Mas, kami bagi-bagi rezeki. Rezeki apa, Pak? Rezeki yang barangnya dari tahun lalu. Ini model 2023. Pak, sekarang kan mau tahun 2025. Itu mah bukan diskon, itu namanya pembersihan gudang. Tapi masyarakat kita pada heboh. Bu, ini diskon 70%, cepat beli. Mereka beli baju 300.000 jadi 90.000. Padahal baju itu dijual 90.000 juga udah untung. Tapi karena ada coretan harga lama, orang pada kalah. Itu mah bukan belanja, itu kena tipu dengan senang hati. Akhir Ramadan, jalan raya berubah jadi lautan manusia. Motor, mobil campur aduk, klakson bunyi di mana-mana. Orang pada belanja ke mall, ke pasar, ke toko baju. Saya tanya aja ke tetangga, Pak, kok ramai sekali? Mau kemana ya? Dia jawabnya gini, mau cari baju lebaran, Pak,
biar pas takbiran kece abis. Saya dalam hati bilang, takbiran di masjid cuma 5 menit, baju 500.000. 5 menit kali 500.000 sama dengan 100.000 per menit. Itu mah bukan baju, itu sewa kostum panggung. Coba kita renungkan, kita sibuk cari baju baru, padahal yang lihat juga manusia. Kita lupa cari amal baru, padahal yang nilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela antri di kasir mal 2 jam, padahal tarawih aja 30 menit udah keburu, kapan selesai? Kita rela bayar baju mahal buat dipakai sehari-hari, padahal sedekah ke masjid masih mikir-mikir. Yang lebih ironis lagi, malam takbiran masjid mulai rame, bukan karena takbir, tapi karena bagi-bagi THR anak yatim. Habis itu sepi lagi. Masjid kayak rumah tetangga, datang kalau ada perlu doang. Sekarang mari kita gunakan logika terbalik. Kalau mall rame, berarti orang butuh baju buat dipakai di rumah. Padahal lebaran pertama biasanya di rumah dulu, ketemu keluarga. Keluarga kan udah tahu kita kayak apa. Baju baru atau lama, mereka tetap bilang, wah gemukan ya tahun ini. Jadi buat apa baju baru? Buat foto doang. Lalu kenapa masih sepi? Mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ujian. Siapa yang ikhlas beribadah meski nggak ada promo? Hambaku, aku kasih diskon pahala 70 kali lipat di 10 malam terakhir. Kita, ya Allah, makasih. Tapi toko sebelah diskon 70% juga. Barang fisik bisa dipegang. Lalu Allah bilang begini kepada hambanya, lo kok milih toko fisik dibandingkan toko akhirat? Kita milih ke toko dunia malah. Lalu Allah bilang, ya udah sana, tapi ingat, aku juga bisa ngasih diskon dosa. Saya punya usul biar masjid rame kayak mall. Yang pertama, masjid harus pasang spanduk diskon dosa 70% khusus 10 malam terakhir. Kedua, kasirnya dibuat banyak biar gak ngantri. Ketiga, pasang AC yang dingin banget biar betah. Dan terakhir yaitu yang keempat, selesai sholat jamaah dapat kupon undian berhadiah umroh. Dan terakhir yaitu yang kelima, imamnya pakai baju branded biar keren. Nanti pasti rame. Jamaahnya pada datang bukan karena Allah, tapi karena pengen dapat undian. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ke masjid dulu. Lama-lama insya Allah jadi ikhlas. Itu namanya strategi marketing dakwah. Sebenarnya saya mau kasih tahu rahasia. Diskon itu ilusi. Harga barang dinaikin 100%, baru diskon 70%. Jadi sebenarnya lo cuma bayar 30% dari harga yang udah dinaikin. Itu sama aja lo bayar harga normal. Tapi orang pada senang. Kenapa? Karena dapat coretan diskon 70%. Manusia itu makhluk visual. Dikasih coretan merah, langsung senang. Padahal kantong jebol, tapi senang. Itu mah bukan belanja, itu terapi kebahagiaan semu. Jadi kesimpulannya, akhir Ramadan itu momen kontras. Mall ramai karena diskon dunia, masjid sepi karena diskon akhirat nggak kelihatan. Padahal diskon akhirat jauh lebih gede, 70 kali lipat. Kalau diskon dunia beli satu gratis satu, tapi kalau diskon akhirat
amal 1 pahala 70. Diskon dunia barang cepat rusak. Kalau diskon akhirat pahala abadi. Diskon dunia bikin kantong tipis, lalu diskon akhirat bikin dosa tipis. Tapi ya kita sebagai manusia lebih milih yang kelihatan. Makanya besok saya mau ke mall sambil bawa buku tabungan amal biar ingat ada diskon akhirat yang lebih gede. Saya Hanas Bayu Pratama, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau tadi ada yang kepleset. Itu bukan salah saya, itu karena lantai tempat saya stand up komedi terlalu licin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.